Puji Tuhan, saudaraku, hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan tema jadikanlah Yesus Kristus menjadi pusat kehidupan kita. Nah, ini dia temanya, menjadi center life ataupun pusat kehidupan kita, menjadi tujuan kehidupan kita, menjadi pengharapan di dalam hidup kita, saudaraku. Mari saya baca firman-Nya dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 31. Kisah Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Nah, ini jawaban dari Rasul Paulus dan juga Silas yang sedang ada di dalam penjara, saudaraku. Ini adalah jawaban dari pertanyaan kepala penjara, ya, yang sedang memenjarakan Rasul Tuhan ini karena dia memberitakan Injil. Nah, pertanyaannya di dalam ayat 30, ya, dia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Nah, kenapa demikian pertanyaannya, saudara? Rasul Paulus dan juga bersama dengan sahabatnya Silas sedang ada di dalam penjara, dan tengah malam mereka bernyanyi memuji Tuhan, dan tiba-tiba datang gempa, saudaraku, dan semua pintu penjara itu terbuka, dan pasung yang dimana kaki mereka dipasungkan juga terbuka semua. Pintu-pintu penjara juga semua terbuka, ya, sehingga kepala penjara ini sudah ketakutan. Dia kira semua tahanan telah berlari keluar, saudaraku. Tapi Rasul Paulus berkata, ya, waktu itu saudara, waktu dia melihat pintu-pintu penjara sudah terbuka semua, dan dia takut, saudaraku, untuk kena hukuman oleh pimpinannya, sehingga dia mau mengakhiri hidupnya. Kalau saudara baca di pasal 16 ini, dia menghunus pedangnya, dia mau bunuh diri. Tapi apa kata Rasul Paulus? Jangan engkau bunuh diri, ya, jangan kau mencelakakan dirimu, karena kami semua masih ada di sini. Nah, itulah hebatnya mujizat Tuhan itu, saudaraku. Walaupun pintu penjara itu terbuka, ya, dan Rasul Paulus ini pasungnya juga terlepas, tapi semua orang-orang dalam tahanan itu tidak melarikan diri, ya, sehingga mereka ketakutan dan mereka sangat takjub, sehingga dia bawa Rasul ini keluar dan dia bertanya, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Inilah pertanyaannya, saudaraku. Dan pertanyaannya ini sebenarnya mewakili pertanyaan setiap manusia yang ada di dunia ini, ya. Pertanyaan ini sebenarnya mewakili pertanyaan dari setiap orang yang beragama, saudaraku, ya, baik orang yang beragama, baik orang yang tidak beragama, semuanya rindu selamat, saudaraku, ya. Kalau orang yang tidak beragama, keselamatan yang dirindukannya hanyalah keselamatan yang di dunia ini saja, karena dia tidak percaya ada hidup yang kekal. Tapi semua orang yang beragama, yang memiliki agama, yang percaya katanya kepada Tuhan, semuanya merindukan keselamatan, baik di dunia ini maupun di kekekalan, saudara. Tapi apa jawab daripada Rasul Tuhan ini? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ini dia, saudara. Jadi percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita selamat. Dan bukan hanya kita, dan seisi rumah kita diselamatkan. Nah, pengertian percayalah kepada Tuhan Yesus artinya, saudaraku, jadikan dia menjadi pusat dalam kehidupan kita. Percayakan seluruh kehidupan kita di dalam dia, tidak tanggung-tanggung, saudaraku. Sepenuhnya kita percayakan hidup kita kepadanya. Jangan lagi kita buat Tuhan yang lain di dalam hidup kita. Itu artinya percaya, ya. Jadikan dia menjadi pusat kehidupan kita, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu.
Itu keselamatan yang penuh, keselamatan yang sempurna, saudara. Baik keselamatan di dunia ini maupun keselamatan yang kekal. Keselamatan yang dimaksudkan di sini meliputi segala berkat-berkat Tuhan di dalam hidup kita. Baik berkat Tuhan secara jasmani yang kita butuhkan dalam hidup kita selama kita hidup di dunia ini. Demikian juga berkat Tuhan yang kekal setelah kita meninggalkan dunia ini. Jadi kalau dikatakan kata selamat, itu meliputi hal-hal yang sifatnya sementara dan hal-hal yang sifatnya kekal, hal-hal yang sifatnya rohani dan hal-hal yang sifatnya jasmani. Itulah keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya jadikan dia menjadi pusat di dalam kehidupan kita. Terima dia sungguh-sungguh menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, dan jadikan benar-benar dia menjadi pusat pengharapan, pusat tujuan dalam hidup kita, pusat kehidupan kita, saudaraku. Saya baca dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 20. Bagaimana Yesus sangat merindukan supaya dia kita jadikan menjadi pusat di dalam kehidupan kita. Kitab Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-20. Nah, ini kitab Wahyu ini ditujukan kepada jemaat Tuhan, saudaraku, ya, kepada jemaat Tuhan di Laodikia. Jadi bukan kepada orang yang belum percaya Yesus, tapi kepada orang yang sudah percaya Yesus, kepada jemaat Tuhan, yaitu jemaat Tuhan di Laodikia. Nah, ya, ini kitab Wahyu ini ditujukan. Apa dikatakan di sini? Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Nah, inilah saudaraku wahyu Tuhan Yesus kepada Yohanes di Pulau Patmos untuk diberikan kepada jemaat Tuhan yang ada di Laodikia. Nah, jadi saudara, adalah sesuatu yang bisa terjadi. Walaupun jemaat Laodikia ini sudah percaya kepada Yesus, tapi ya, kita lihat di sini di dalam ayat 20 ini, Yesus berkata, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, katanya. Berarti saudaraku, Yesus ada di luar kehidupan mereka. Ya, bisa saja mereka sudah percaya Yesus, tapi Yesus ada di luar kehidupan mereka, tidak menjadi pusat kehidupan mereka. Sehingga Yesus berkata, aku mengetuk dan aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Bagi dalam keadaan ini, saudaraku, jemaat Laodikia menempatkan Tuhan di luar kehidupannya, tidak menjadi pusat kehidupannya. Sehingga Yesus berkata, aku mengetuk pintu hatimu, dan kalau engkau buka pintu hatimu, aku akan masuk, dan aku akan makan bersama-sama dengan engkau, dan engkau bersama-sama dengan aku. Artinya Tuhan mau menjamu jemaat Laodikia ini. Tuhan mau menjamu dia dengan makanan, dengan pesta, dengan jamuan dari Yesus sendiri. Ya, tapi saudaraku, posisinya di luar. Artinya tidak dia jadikan menjadi pusat kehidupannya. Nah, jadi jemaat Laodikia ini, dia percaya Tuhan, yang percaya juga. Kalau tidak, mana dia mungkin tidak jadi jemaat. Ya, dia percaya, Yesus percaya, tapi kita lihat Yesus ada di luar hatinya. Artinya tidak menjadi pusat kehidupannya. Tidak sepenuhnya dia percayakan hidupnya kepada Tuhan, saudaraku. Sampai-sampai Tuhan berkata, aku mengetuk pintu hatimu, dan kalau engkau membuka pintu hatimu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan engkau, dan engkau bersama-sama dengan aku. Nah, jadi jadikan Yesus menjadi pusat di dalam kehidupan kita, supaya kita dapat menikmati jamuan Tuhan, saudara.
karena dia mau sungguh-sungguh memberkati hidup kita. Dia mau benar-benar menyatakan keselamatannya, baik secara rohani, baik secara jasmani di dalam hidup kita, meliputi seluruh aspek kehidupan kita. Dia mau selamatkan kita, saudara. Ya, jadi terimalah Yesus menjadi pusat kehidupan kita. Nah, saya mau kita belajar dari Perjanjian Lama, yaitu di dalam kitab 2 Samuel pasal 6. Di dalam Perjanjian Lama ada namanya yang disebut tabut Tuhan, dan tabut Tuhan itu adalah gambaran daripada Yesus Kristus hari ini, saudara. Di masa Perjanjian Lama, Yesus disimbolkan, dilambangkan sebagai tabut perjanjian, ya, sebagai tabut perjanjian. Dan inilah menjadi pusat, ya, pusat daripada umat Tuhan, pusat penyembahan umat Tuhan, saudara. Jadi kalau di mana tabut ini hadir, maka di sana dinyatakan kehadiran Tuhan. Kalaupun mereka berperang, mereka bawa tabut ini dan pasti menang, saudara. Jadi tabut itu adalah lambang ataupun simbol daripada kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah umatnya. Nah, mari kita lihat dalam kitab 2 Samuel. 2 Samuel pasal 6. Saya baca dari ayatnya yang ke-10. Nah, ini untuk lengkapnya saudara bisa baca semua. Saya hanya mau ambil ayat ini sesuai dengan tema yang saya khotbahkan, saudaraku. Jadikan Yesus menjadi pusat dalam kehidupan kita. Sebab itu Daud, 2 Samuel 6 ayat 10. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. Nah, ini adalah latar belakangnya kenapa Daud tidak mau, saudaraku, ya, membawa tabut Tuhan ini. Ini lain kali saya terangkan, ya. Sehingga tabut Tuhan ini tadi, saudaraku, dibawa ke rumah Obed-Edom. Dan Obed-Edom ini bukanlah orang Israel, ya, karena dikatakan Obed-Edom adalah orang Gad. Kalau saudara baca dalam Alkitab, Gad itu adalah orang Filistin. Jadi dia bukan orang Israel, ya, bukan orang Israel, ya. Dan yang 11 kita lihat, 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu. Nah, disebutkan, saudara, ya, ini kita perhatikan. Kalau 2 kali disebutkan di dalam Alkitab, itu memiliki arti yang khusus, arti yang istimewa. Nah, ayat 10 tadi 2 kan sudah disebut, ya, rumah Obed-Edom orang Gad itu. Nah, lanjut ke ayat 11 juga disebut, ya, 3 bulan lamanya tabut itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu. Nah, disebutkan lagi orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Nah, ini saudaraku, ya. Jadi tabut Tuhan tadi, ya, singgah ataupun berada di rumah Obed-Edom orang Gad. 3 bulan lamanya tabut itu berada di sana. Dan apa yang terjadi, saudaraku, ya? Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Nah, paralel dengan ayat yang pertama kali kita baca tadi, kitab Kisah Para Rasul tadi. Percayalah kepada Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Nah, di sini kehadiran tabut Tuhan ini di rumah Obed-Edom menghasilkan Obed-Edom diberkati Tuhan dan juga seisi rumahnya. Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Nah, jadi tabut Tuhan ini adalah gambaran daripada Yesus Kristus sendiri, saudara. Ya, pada waktu tabut Tuhan itu hadir di rumah Obed-Edom, 3 bulan lamanya dia berada di sana. Obed-Edom diberkati Tuhan, bukan hanya dia, tetapi
hari ini saudara tidak hanya memiliki simbolnya, kita tidak lagi memiliki lambangnya, tapi kita memiliki yang sejatinya, yang sebenarnya, saudaraku. Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, aku ada di dalam dia dan dia ada di dalam aku. Nah, pasti saudara dan saya menjadi orang yang diberkati Tuhan. Katakan amin. Amin. Ya. Ya. Pasti saudara menjadi orang yang diberkati Tuhan. Percaya saudaraku, karena di mana tabut itu hadir, orang itu dan seisi rumahnya diberkati Tuhan. Dan itu masih simbol, masih lambang. Tapi hari ini saudara dan saya memiliki yang sejatinya. Bahkan Yesus berkata, ya, di mana saja 2-3 orang berkumpul karena namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Oleh rohnya dia hadir di dalam kehidupan kita. Itu maka saudara dan saya harus tahu bahwa Tuhan hadir dalam hidup saudara. Dengan tidak menyadari kehadirannya dalam hidup kita, membuat berkatnya tidak bisa nyata, saudara. Kita lihat saja waktu Yesus ada di kapal murid-muridnya yang sedang diterpa perahu. Yesus ada di sana. Tapi kenapa badai datang menghempas perahu mereka dan mereka sangat ketakutan? Ya, sepertinya mereka tidak mengindahkan kehadiran Tuhan di dalam mereka. Sepertinya mereka lupa Tuhan ada di dalam perahu mereka, sampai-sampai mereka begitu ketakutan yang amat sangat. Ya, dan mereka berusaha sekuat tenaganya untuk menyelamatkan kehidupannya, menyelamatkan perahunya dari hantaman badai dan gelombang itu. Sampai dia menjadi lelah, sampai dia putus asa. Akhirnya dia ingat siapa yang hadir di perahu mereka, siapa yang ada di tengah-tengah mereka. Dan salah seorang murid itu membangunkan dia, guru-guru tidak kamu tahu bahwa kita ada dalam keadaan bahaya. Nah, Yesus tidak takut bahaya. Tapi Yesus bangun, saudaraku, dan dia menghardik danau dan badai itu, dan seketika menjadi teduh. Gelombang itu pun menjadi teduh, saudaraku. Nah, itulah kehadiran Tuhan. Tapi murid-murid Tuhan pada saat itu tidak menyadarinya. Sampai dia begitu lelah, akhirnya baru dia sadari ada Tuhan di tengah-tengah mereka, ada Tuhan hadir bersama mereka. Nah, saudara dan saya hari ini miliki senantiasa kesadaran kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Miliki senantiasa kesadaran bahwa Allah yang Maha Kuasa, Yesus Kristus, ada bersama-sama dengan kita. Jadi tabut perjanjian ini tadi, saudaraku, adalah gambaran daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi dikatakan di sini, kehadiran tabut ini di rumah Obed-Edom membuat dia diberkati, dia dan seisi rumahnya. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Ya, ini ditulis di zaman perjanjian baru, ribuan tahun ya sebelum diucapkan oleh Rasul Paulus dari dalam penjara itu tadi. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Nah, ini dia, saudara. Jadi tabut perjanjian itu adalah gambaran daripada Yesus Kristus sendiri. Nah, kita lihat yang kedua, saudara. Saya menunjukkan kepada saudara bahwa gambaran tabut Tuhan di perjanjian lama adalah Yesus Kristus sendiri di perjanjian baru. Kita lihat kitab 1 Samuel pasal 5. Saya baca dari ayat 1 sampai dengan ayat 7. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon. Nah, ini menghina dia sebenarnya, saudara. Jadi kadang-kadang orang Israel ini waktu dia tidak taat kepada Tuhan, mereka dapat dikalahkan oleh musuhnya. Dan di sini kita lihat dikalahkan oleh orang Filistin dan tabut Tuhan itu dicuri. Dan mereka bawa ke negerinya dan dia bawa tabut Tuhan ini ke kuil rumah sesembahan mereka. Dewanya namanya Dewa Dagon dan diletakkannya di kuil itu, saudaraku. Tabut
Tuhan tadi, yang adalah gambaran daripada Yesus Kristus di perjanjian baru. Apa yang terjadi? Ayat 3. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Nah, jadi saudaraku, pagi-pagi mereka bangun, dilihatnya Allahnya, yaitu Dagonnya atau patung, sudah tumbang dan menyembah kepada tabut tadi. Lalu didirikannya lagi lah Dagonnya tadi atau sesembahannya tadi. Ayat 4. Tetapi keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Itulah sebabnya para imam Dagon dan semua orang yang masuk ke dalam kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu rumah Dagon yang di Asdod sampai hari ini. Nah, jadi tadi kan jatuh dulu hari pertama, lalu didirikannya lagi Dagonnya itu, lalu pergi lagi dia tidur. Besoknya dia lihat saudaramu, sudah patah kepalanya dan kepalanya itu yang terpelanting ke ambang pintu daripada kuil itu. Tangannya juga terlepas, ya kakinya juga terlepas. Nah, dan itulah sebabnya katanya sampai hari ini orang yang menyembah ke kuil ini tidak mau menginjak ambang pintu Dagon itu. Jadi entah lompat dia, nggak tahu lah untuk melewati ambang pintu itu, karena sudah sempat kepala Tuhannya itu di sana tergeletak. Nah, itu dia saudara. Inilah kuasa kehadiran daripada tabut Tuhan ini. Ya, inilah kuasa kehadiran tabut Tuhan. Waktu ditaruh di kuil Dagon pun Dagon itu harus nyembah kepada dia. Kuil Dagon itu pun akhirnya kepalanya terputus dari badannya, saudara. Kuasa iblis, Allah-Allah lain tunduk kepada Allah yang Esa, Allah yang benar, Yesus Kristus, saudara. Nah, ini berbicara tentang peristiwa ribuan tahun kemudian. Ya, jadi ada artinya. Waktu Dagon itu tumbang di hadapan tabut Tuhan, ini berbicara tentang Yesus Kristus, saudara. Ya, apa yang terjadi ribuan tahun kemudian setelah Yesus datang. Namun kita lihat di dalam kitab Yohanes pasal 18 ayat 6. Persis terjadi seperti itu, saudaraku. Karena dialah yang digambarkan, yang disimbolkan oleh tabut Tuhan itu. Dalam kitab Yohanes pasal 18, mari kita baca. Yohanes 18, saya baca dari ayat 1 saja supaya lebih jelas. Yohanes 18 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suruh dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Ini saudara, ini terjadi di taman Getsemani itu. Siapakah yang kau cari, kata Yesus kepada tentara-tentara Roma dan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat
Yesus orang Nazaret. Dan Yesus jawab, akulah dia. Waktu Yesus berkata, akulah dia, mundurlah mereka dan tumbang ke tanah, saudara. Nah, inilah yang digambarkan oleh tabut Tuhan tadi ribuan tahun yang lalu, bahwa Yesus Kristus, dia hadir di dalam tabut itu sebelum dia datang ke dunia menyelamatkan kita sebagai rupa manusia. Dia adalah Allah itu sendiri. Jadi dia sebenarnya tidak bisa dibunuh, saudara. Tidak bisa dibunuh. Banyak orang salah. Kok Yesus bisa dibunuh? Katanya tidak. Dia menyerahkan nyawanya. Ya, jadi dia bisa mati di salib karena dia menyerahkan dirinya. Jadi bukan karena dia bisa ditangkap, bisa dibunuh. Sebelumnya juga orang-orang Farisi mau menangkap dia, tidak pernah bisa. Tapi kenapa dia bisa akhirnya ditangkap, disalibkan? Karena dia menyerahkan dirinya, dia menyerahkan nyawanya. Saudara lihat di sini tadi, dia hanya berkata, akulah dia. Pada saat itu langsung tumbang semua, saudara. Tapi Yesus berkata, ya, menyerahkan dirinya. Nah, kita lihat dalam kitab Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Kitab Yohanes pasal 10 ayat 17 ayat sampai ayat 18. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripada aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Nah, jadi Yesus mati di salib karena dia menyerahkan nyawanya. Jadi dia bukan karena dibunuh. Ya, Yesus tidak bisa dibunuh kalau dia tidak menyerahkan dirinya. Jelas dia katakan di sini, saudara. Ya, dia menyerahkan nyawanya untuk mati di salib adalah untuk keselamatan kita. Tidak ada jalan keselamatan tanpa penebusan. Di dalam kitab Taurat dikatakan tidak ada keselamatan, tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Itulah sebabnya Yesus harus menjadi manusia supaya dia memiliki darah, supaya dia bisa menumpahkan darahnya untuk saudara dan saya. Dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh selamat yang kekal, beroleh keselamatan yang kekal, saudara. Ya, jadi bersyukurlah kita mengenal dia Tuhan, kita mengenal dia Allah yang adalah memang Allah yang kekal dari mulanya. Tapi dia datang sebagai rupa manusia, sehingga banyak orang terkecoh. Ya, tidak bisa mengakui dia Tuhan. Ya, sebagian besar manusia di dunia ini, dan bahkan ada agama yang menyatakan dia bukan Tuhan, dia manusia, dia hanya nabi. Nah, karena dia hanya melihat sisi kemanusiaannya. Itu maka saudara dan saya, ya, orang yang hanya melihat sisi kemanusiaan Yesus yang ada pada dirinya hanyalah roh manusia. Roh manusia hanya dapat menilai segala manusia. Ya. Tapi orang yang memiliki roh Allah, dia dapat melihat dari sisi kealahannya. Saudara dan saya memiliki roh Allah, yaitu Roh Kudus, sehingga saudara dapat mengaku Yesus adalah Tuhan. Ya. Yesus adalah Tuhan. Dan itu bukan dari diri kita sendiri. Jadi mengapa banyak orang tidak mengakui Yesus adalah Tuhan? Ya, karena itu tadi, dia tidak memiliki roh Allah di dalam dirinya, sehingga dia hanya dapat melihat sisi kemanusiaan daripada Yesus Kristus. Itu maka dia tetap ngotot, Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan Tuhan. Ya, karena dia tidak bisa melihat sisi keilahiannya. Dan itulah yang terpenting, sisi keilahiannya. Itu maka dikatakan dalam kitab Roma pasal 10, jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Jadi kalau banyak orang percaya dia hanya sebatas nabi, sebatas rasul, itu semua tidak salah, saudara. Alkitab kita juga mengatakan dia adalah rasul besar kita. Dia akui itu. Dia adalah nabi, dia adalah nabi. Dia adalah guru, dia adalah guru.
Dan banyak nama-nama untuk Yesus Kristus. Tapi di atas segala nama itu, Dia adalah Tuhan. Dan disinilah letak keselamatan itu. Pada waktu saudara dan saya mengakui Dia adalah Tuhan, Dia juru selamat saudara, saudara diselamatkan. Sedemikian pengakuan apapun itu tidak memberikan keselamatan. Itu maka kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita dapat melihat dan mengimani sisi keilahian, sisi kekekalan daripada Tuhan kita Yesus Kristus ini. Dia adalah Allah yang kekal. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi Dia adalah Allah sendiri. Waktu Dia datang ke dalam dunia ini, Dia ada dalam rupa manusia. Karena kalau Dia datang dalam rupa kealahannya, tidak ada yang tahan untuk mendekati Dia. Tidak ada yang tahan, saudara. Di sini tadi Dia menyatakan kealahannya. Waktu Dia berkata, akulah Dia. Itu dalam bahasa aslinya, akulah Yehova. Akulah Allah. Itu artinya, saudaraku. Langsung mereka tumbang semua. Ya, jadi waktu Yesus ada sebagai manusia di muka bumi, itu dikatakan di dalam kitab Filipi, Dia benar-benar mengosongkan dirinya. Mengosongkan dirinya. Tapi kadang-kadang Dia perlihat keilahiannya. Waktu Dia perlihatkan keilahiannya, ini tadilah terjadi. Akulah Dia, katanya. Langsung tumbang semua. Ya, hanya sesaat itu Dia perlihatkan keilahiannya. Karena memang tujuannya datang ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan kita, saudara. Memang Dia mengosongkan dirinya. Tapi setelah selesai itu, Dia kembali kepada Allah. Ya, Dia kembali kepada Bapa. Ya, jadi saudaraku, kita mengenal Bapa, kita mengenal Putra, kita mengenal Roh Kudus, tapi kita tidak punya tiga Tuhan. Ya, dan banyak orang Kristen mengambil istilah Tritunggal, tapi sebenarnya istilah kata Tritunggal itu tidak ada dalam Alkitab. Jadi saudara tidak perlu mengotot kalau ada orang bilang mana tertulis Tritunggal, nggak ada memang, nggak ada. Ya, tidak ada tertulis, tapi bukan berarti tidak ada di dalamnya. Nah, karena ada di sana disebut istilah Bapa, istilah Anak atau Yesus Kristus, dan istilah Roh Kudus, saudara. Tapi ingat, kita tidak punya tiga Tuhan, punya Allah yang Esa. Yesus juga berkata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Esa, itu Esa. Jadi kita tidak punya tiga Tuhan. Jadi Tuhan kita ada tiga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Nggak begitu, saudara. Ya tidak. Tuhan kita adalah Esa, dan Dia menyatakan dirinya sebagai Bapa, sebagai Anak, dan sebagai Roh Kudus. Ya ini tugasnya, saudara. Hari ini kehadirannya di tengah-tengah kita, itulah disebut Roh Kudus, sebagai Roh Kudus. Kehadirannya waktu Dia menyelamatkan kita itu disebut sebagai Putra ataupun Yesus Kristus. Dan sebelumnya Dia disebut Bapa. Ya, jadi supaya saudara jangan bingung. Jadi Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang Esa, dan Allah yang Esa ini namanya adalah Yesus Kristus. Makanya kita lihat, ya, saya juga memberikan pelajaran ini kepada saudara, ya. Mari kita lihat di dalam kitab Matius pasal 28, saudara. Matius pasal 28 dari ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini perintah Yesus kepada rasul-rasulnya. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama. Ya, ada berapa nama, saudaraku? Satu. Bukan tiga. Perhatikan ini kan? Ya, ini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bukan dibilangnya dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dalam nama Roh Kudus, tidak. Dalam nama, satu nama, Bapa, Anak, Roh Kudus. Dan itulah Tuhan Yesus Kristus, saudara. Itulah namanya.
Ya. Jadi nama Yesus itu adalah nama Allah yang esa. Dan itulah yang membedakan Allah kita dengan Allah bangsa-bangsa yang lain. Ya. Jadi tidak benar saudaraku semua agama Allahnya sama, tidak. Jangan saudara tidak sama, tidak. Beda Allah agama orang Hindu, beda Allah agama orang Islam, beda Allah agama orang Konghucu, beda semua. Allah kita jelas saudaraku, namanya Yesus Kristus. Ya. Dan nama itulah yang memberi keselamatan. Dan nama Allah itu jelas saudara. Di mana dia sekarang, surganya pun jelas. Di sana tidak ada kenajisan. Di sana hanya ada kemuliaan Tuhan. Di sana hanya ada kekekalan. Yang fana tidak ada di sana. Itulah surganya orang Kristen. Itulah surganya Yesus Kristus saudara. Ya. Nah, oleh sebab itu bersyukur kepada Tuhan. Saudara dan saya mengenal Dia, Tuhan dan Juru Selamat kita, Allah yang kekal, Allah yang esa, saudara. Ya, jadi namanya. Makanya kalau kita baca Alkitab, rasul-rasul membaptis dalam nama Yesus Kristus. Ya, kenapa? Karena memang Yesus Kristus itu adalah nama Allah yang esa. Saudara lihat Alkitab saudara nanti. Mereka tidak membaptis dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dalam nama Roh Kudus. Tidak. Tapi dalam nama Yesus Kristus. Karena nama Bapa, Anak, Roh Kudus itu adalah Yesus Kristus. Makanya dia katakan dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, saudara. Ya. Dan rasul-rasul kita lihat dia membaptis dalam nama Yesus Kristus. Jadi saudaraku, jadikan Yesus Kristus menjadi pusat kehidupan kita. Ya, benar-benar menjadi tujuan hidup kita. Jangan seperti jemaat Laodikia tadi, Yesus berada di luar, sehingga Yesus harus mengetuk-ngetuk karena cintanya kepada jemaatnya, saudara. Walaupun mereka telah tempatkan Yesus di luar, tidak lagi menjadi pusat kehidupannya, Yesus tetap mengetuk supaya dibukakan pintu kepadanya, supaya dia hadir dalam hidup mereka. Demikianlah kerinduan Tuhan, kehadiran Tuhan, saudaraku. Yesus rindu hadir benar-benar dalam hidup saudara dan saya. Sampai-sampai dia mengetuk. Ya, sampai-sampai dia mengetuk supaya dia masuk. Supaya dia dipersilahkan masuk. Itu sebabnya persilahkan Yesus senantiasa masuk dalam hidup kita. Jadikan dia menjadi pusat kehidupan kita. Tadi kita lihat kehadiran tabut Tuhan di rumah Obed-Edom membuat dia diberkati Tuhan. Dan bukan hanya dia, tapi dia dan seisi rumahnya. Percaya saudara kehadiran Tuhan, dia menjadi pusat dalam hidup kita. Pasti kita diberkati Tuhan. Katakan amin.